Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana? Sehat hari ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah pada semangat ya. Sepertinya sarapannya nambah tadi pagi ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya, baik anak-anak. Ya, hari ini pelajaran informatika ya. Sebelum kita mulai sebaiknya membaca doa dulu ya. Oke. Mari kita sama-sama membaca doa. Sebentar. Oh ya, sebelumnya di sini ada yang non Muslim atau gimana? Muslim semua Pak. Muslim semua Pak. Baik anak-anak. Ya, baik anak-anak, mari kita membaca doa bersama-sama ya. Siap anak-anak? Ya. Yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum saya melanjutkan materi pembelajarannya, alangkah baiknya kita presensi dulu ya. Nah, barangkali Ya, ada yang tidak hadir ya. Hadir semua atau gimana nih? Kalau hadir semua saya centang hadir, semua Pak. nih. Hadir, Pak. Ada yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, saya checklist semua ya. Berarti hadir semua hari ini. Semangat semua ya. Ya, mudah-mudahan besok dan selanjutnya juga semuanya antusias seperti hari ini. Amin. Oke. Ya, saya ada sedikit pertanyaan ini nih ya. Kemarin itu kan kita sudah mempelajari tentang mengenal Microsoft Office. Ya, dan sekarang ini kita akan belajar tentang integrasi. Nah, tentunya integrasi yang dimaksud di sini ini adalah integrasi yang menyangkut Microsoft Office juga. Jadi pastinya akan berhubungan ya. Nah, jadi sebelum kita mempelajari integrasi itu anak-anak sudah mengenal dulu tentang Microsoft Office itu bagaimana. Nah, nanti pasti akan penasaran bagaimana. Nah, ini di sini ada saya sampaikan bahwa kita itu, terutama kalian anak-anak ya, harus tahu, harus bisa mengintegrasikan Microsoft Office itu bagaimana. Karena nanti akan berguna dalam kehidupan kalian. Contohnya di sini saya punya ini nih, saya punya gambaran nih. Ada Pak Parto ya. Pak Parto itu seorang guru yang sudah membuat data hasil ujian dengan Microsoft Excel. Kemudian data tersebut nanti akan dilaporkan anak-anak ke orang tua siswa menggunakan PowerPoint. Nah, laporan itu berupa presentasi nanti ditampilkan. Selain kepada orang tua siswa, Pak Parto juga nanti akan melaporkannya kepada bagian kurikulum atau pihak sekolah ya, dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, berarti di sini kan Pak Parto ada 3 nih ya, 3 kegiatan dan mungkin 3 file yang harus dibuat. Berarti secara gambarannya menurut anak-anak bagaimana nih? Apakah Pak Parto itu memang harus membuat 3-tiganya? Bagaimana anak-anak? Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Nah, berarti yang bilang tidak ini kemungkinan sudah mengenal nih yang namanya integrasi ini ya. Dikit, Pak. Dikit ya. Baik ya. Nah, ini ternyata tidak perlu ya, betul ya anak-anak. Pak Parto cukup menerapkan integrasi konten antar aplikasi perkantoran. Nah, apa itu aplikasi perkantoran? Nanti kita akan pelajari sekarang ya. Nah, sebelum itu saya akan uji dulu nih kemampuan kalian, pengetahuan kalian mengenai Microsoft Office, terutama tentang integrasi. Nah, di sini saya ada lembar soal yang sudah saya bagikan ya, saya sudah share di grup ya, anak-anak. Sudah bisa dilihat? Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Ini tolong dikerjakan ya. Bukan nanti, sekarang ya. Terus nanti dikirimkan ya
hasil kerjaannya. Nah, nanti saya lihat jawabannya seperti apa ya. Siap anak-anak? Siap. Pak. Oke, semangat ya. Siap. Nanti saya tunggu ya. Ya, sambil memperhatikan. Sudah selesai, Pak. Ya, sudah selesai ya. Wah, bagus, apa nih sudah selesai nih. Cepat, Pak. Oke, sekarang saya akan tunjukkan tujuan pembelajaran. Ya, jadi kita itu belajar bukan tanpa tujuan ya. Maaf ini mouse-nya sensitif. Oke, tujuan pembelajarannya adalah ya, seperti yang kalian lihat ya, bahwa kita itu akan mempelajari tentang teknik integrasi antar aplikasi Office, pengolah angka, dan presentasi melalui object linking dan embedding. Nah, ini pengetahuannya, kemudian prakteknya kita akan mengintegrasikan secara langsung. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Begitu anak-anak ya. Nah, itu tujuannya. Nah, masih semangat hari ini anak-anak? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Ada yang malas nih belajar nih. Ada yang sebenarnya tadi itu ada yang terlambat siapa ya? Tri tadi, Pak. Oh iya, Tri tadi. Tri ya. Apa? Iya. Ke toilet Oke. tadi katanya. Habis dari BK, Toilet ya. Pak. Ya, kita harus semangat ya dalam belajar ya. Tidak ada yang lebih menyenangkan ketika kita pergi ke sekolah dan menggali ilmu. Nah, itu yang harus kita tanamkan ya. Oke, anak-anak bisa ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Semangat lah pokoknya. Nah, sekarang kita masuk nih ke langkah pembelajaran. Ya. Jadi nanti kita dalam kegiatan belajar hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan ya tentang materi integrasi antara aplikasi Office. Kemudian setelah itu kalian praktik mandiri menggunakan lembar kerja atau LKPD. Lalu setelah praktik mandiri nanti akan mengisi ya. Jadi ada pertanyaan di LKPD-nya dijawab. Setelah itu lanjut ke kelompok berpasangan, pair ya namanya pair. Jadi berpasangan ya, dengan pasangan kalian itu nanti berdiskusi ya. Dengan siapa diskusinya? Berapa orang jadi nih? 2 orang saja, Pak. Oh iya, 2 orang ya. Iya, jangan ngelamun ya. Itu Tri jangan ngelamun ya. Duduknya di belakang, ngelamun aja. Iya. Ya Pak, diajak cerita sama Sarwat Pak. Oh iya, Carwat juga cerita ya. Makanya masih banyak Carwat ya? Iya. Oh Lagi iya. diet, Pak. Oh diet. Ya itu nanti kita diskusi berpasangan kalian ya. Kemudian setelah itu hasil jawaban dari diskusi berpasangan tadi itu dipresentasikan ya berkelompok yaitu 2 orang. Itu kegiatan kita hari ini anak-anak. Baik. Nah sekarang Bapak akan menjelaskan apa sih integrasi antara aplikasi perkantoran itu. Ya. Siap anak-anak? Disimak ya. Ya Pak. Ya, jangan ada yang ngobrol ya. Siapa? Ya. Baik, nanti saya akan menayangkan video ya, video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik anak-anak ya. Nah, tapi sebelum saya tayangkan videonya, saya jelaskan dulu nih secara singkat apa sih yang dimaksud dengan integrasi aplikasi Office itu. Ya, integrasi aplikasi Office ya itu kenapa kita harus menggunakan? Ya, itu tujuannya adalah untuk menggabungkan aplikasi lain dalam satu ya aplikasi. Bukan berarti aplikasinya dilebur jadi satu, bukan. Hanya penggunaannya saja ya. Contoh pada aplikasi Microsoft Office ya, Excel ya, kita gabungkan ya, di dalam lembar kerja, di dalam dokumen Office Word kita bisa memasukkan tabel Excel. Di dalam presentasi PowerPoint kita bisa memasukkan tabel Excel atau bisa menghubungkannya seperti tadi loh anak-anak yang saya presensi itu ya kan. Nah itu kan Ya Pak. langsung membuka Microsoft Excel. Oke ya, baik. Supaya suaranya terdengar ini saya pakai speaker luar ya. Ya nanti jangan sampai nggak kedengaran.
Oke, kita mulai ya anak-anak ya. Kedengaran nggak? Terintegrasi dengan Microsoft Excel. Jadi Sedikit, Pak. Kedengaran nggak ya? Dengaran, Pak. Kecil, Pak. Dengeran Pak, kecil tapi Dulu ya. Videonya ya. Jadi saya pilih tidak memperhatikan video. Ya, saya kasih soal. dalam Microsoft yang nanti akan kita Haji, kapan istirahat ya? caranya saya akan Lagi, Tri. Udah lapar ya? Haji, Sarwan biasanya bawa makanan. mengintegrasikan Anak-anak jangan ribut ya, diperhatikan videonya. seperti ya apa. Ya, Pak. Pak. Saya akan kopikan dulu tabel ini ke dalam Microsoft Word. Kemudian tekan Ctrl C atau klik kanan di sini untuk copy. Setelah itu kita buka Microsoft Word yang masih kosong. Di area kerja Microsoft Word ini kita akan mendapatkan kopian data yang ada di Microsoft Excel tadi. Caranya, oke, kita pastikan berada pada tabel. Di sini ada tulisan paste atau paste. Klik saja. Dan pilih paste spesial. Paste spesial. Di sini ada dua bagian. Pertama yang di atas paste, kemudian paste. Yang paste di atas, dan kita pilih Microsoft Excel Worksheet Object. Ini sifatnya embedding. Sedangkan yang ini paste link sifatnya object linking. Nah, apa itu embedding, apa itu object linking? Kita akan praktekkan keduanya. Sekarang kita akan langsung klik paste, kemudian pilih yang ini, object, langsung kita klik. Ya, hasilnya seperti ini. Siswa dan juga sahabat sekalian, kalau kita lihat sepintas, bisa saja. Ini dengan tabel-tabel biasa. Artinya, kalau kita lihat sepintas, sama aja dengan tabel yang kita buat menggunakan perintah insert di sini, tabel. Tapi sebenarnya tabel ini adalah tabel yang terintegrasi dengan Microsoft Excel. Untuk membuktikannya bahwa ini terintegrasi, kita lakukan double klik di sini di area tabel ini. Saya lakukan di sini misalnya, maka tabel yang tadinya tampilannya seperti tabel biasa, ketika kita double klik, dia sebenarnya menjadi worksheet atau sheet dari Microsoft Excel. Sheet 1 Ah, ya, sulit nih, worksheet atau area sulit integrasi ini. Kayaknya tuh, dan ya Carwat ya. Tapi menu Excel ini, lihat bar paling atas di sini adalah bar Microsoft Word. Lihat di sini ada huruf W, kemudian ada satu, kemudian tulisan Word. Ini artinya ini adalah area Microsoft Word. Ya. Kemudian Excel ini muncul karena kita menggunakan data dari Excel yang data tersebut di Microsoft Word menggunakan copy paste spesial. Untuk kembali ke normal, kita klik saja di sini. Maka tabel ini kembali seperti tabel biasa. Jadi integrasi di sini bahwa tabel yang kita buat di Excel bisa dibuka di Word, kemudian kita juga bisa memperbaikinya atau mengeditnya kembali dengan bentuk seperti ketika tabel ini dibuat, yaitu dalam lembar Excel. Saya double klik di sini. Oke, sekarang satu lagi, kita akan coba dengan menggunakan paste spesial
linking objek yang satu lagi. Oke. Kita lihat apakah ini masih aktif di sini. Ya, di Excel masih aktif. Sekarang kita akan melakukan paste spesial yang paste link. Ya, seperti tadi, kita klik, lalu kemudian paste lagi, ambil paste spesial. Sekarang kita ambil yang paste link. Dan kita pilih Microsoft Excel Worksheet objek seperti tadi. Bedanya kalau tadi paste yang di atas, sekarang paste yang di bawah, yaitu paste link. Itu akan bersifat link objek linking. Oke, kita oke saja. Sekarang sudah ada dua tabel. Nah, sepintas tabel ini memang sama. Yang atas dan yang bawah, kalau dilihat dari tampilannya sama saja. Baik bentuk, ukuran, ya, kemudian isi dan sebagainya sama. Tetapi sebenarnya kedua tabel ini sifatnya berbeda. Yang atas embedding, yang bawah object linking. Nah, sekarang yang bawah, kalau kita klik dua kali atau double klik di sini, maka dia akan menuju ke sumbernya. Misalnya saya klik di sini, maka yang muncul adalah Microsoft Excel atau data yang menjadi sumbernya, data yang menjadi tujuan daripada link tersebut. Kembali lagi. Kalau yang ini, ketika kita double klik, ini kita hanya ambil yang Excel saja yang muncul, sementara tetap kita masih berada pada area kerja Microsoft Word, dan dalam Microsoft Word tersebut terdapat Microsoft Excel. Ini embedding. Baik, anak-anak, apakah bisa disimak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Apa? Ya, cukup jelas ya videonya ya. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Pak. Oh, iya. Cuma suaranya Ah. agak kecil, udah, Pak. Iya, ini videonya soalnya waktu ngerekamnya itu agak jauh anak-anak. Ya, jadi suaranya agak kecil. Wawan izin ke belakang. Oh iya, silahkan. Oke. Nah, setelah menyimak video tadi ya, anak-anak ya. Anak-anak, apa yang barusan Anda simak tadi? Itu tentang apa ya kira-kira? Integrasi, Pak. Pak. Oh ya, integrasi Integrasikan, ya. Pak, antara beberapa Integrasikan. aplikasi, Pak. Ya, aplikasinya apa aja itu ya? Itu ada Word dengan Salah satunya Excel, Pak. PowerPoint. Ya, itu Microsoft Word dengan Excel ya, ya di contohnya ya. Nah, nanti di sini yang Bapak berikan materinya itu adalah tentang PowerPoint dengan Excel ya. Jadi itu ya yang namanya integrasi anak-anak ya. Ya, Pak. Nah, sekarang setelah menyimak video tadi, materi tadi ya, kalian tolong mengerjakan ini ya, LKPD. Nah, LKPD-nya saya bagikan ya. Nah, supaya jangan nyasar nih. Tadi saya bagikan di grup ya. Takutnya nanti bukannya LKPD yang lain gitu. Seperti ini bentuknya anak-anak ya. Nah, ini LKPD-nya ya. Aktivitas individu ya. Ya, untuk tipe think ya, karena kegiatan kita ini think, pair and share ya. Nah, kita yang pertama dulu nih yang think ya. Tadi setelah menyimak video itu ada pertanyaan nih ya yang harus kalian jawab, yang harus kalian jelaskan ya. Tolong dikerjakan dulu ya. Siapa? Ya, Pak. Oke, Pak. Nah, silahkan dikerjakan ya. Waktunya hanya 10 menit loh. Cuman satu pertanyaan ini gampang lah. Ya, Pak. Ya. Pak. Nah, Taufik dikerjakan Taufik ya. Ya, Pak. Ya. Agustam jangan sembunyi aja. Ngapain di kolong meja? Ini, Pak, lagi nggak enak badan ini, Pak. Oh iya, ya udah istirahat aja. KS aja, Gustam. Ya, sudah selesai tugasnya? Udah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ntar, Pak, dikit lagi, Pak, dikit lagi. Oh, dikit lagi, silakan. Ini, Pak, sudah selesai, Pak. Oh iya, ya.
Oke, sudah ya. Nah, baik, dari jawaban yang sudah kalian pilih ya, kalian tentukan. Nah, sekarang kalian buat satu kelompok 2 orang berpasangan gitu. Ya, silakan untuk kelompoknya bebas lah, mau milih sama siapa. Tri Kali maunya sama ini siapa, Tri? Kali ini saya maunya sama Fatur Rahman aja, Pak. Oh Karena dia iya, baik. Fatur. Jangan Pak, saya jangan sama Tri Pak. Tri nggak kerja Pak. Oh iya gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa Fatur. Sekarang Trinya diajarin caranya bekerja mengerjakan LKPD ya. Ya, Baik, Pak. ya supaya bisa ya tahulah yang namanya kalau orang yang tidak kerja berarti bisa jadi kurang motivasi. Jadi sebagai temannya kita harus mampu memotivasi ya. Ya, Pak. Oke, silakan ya anak-anak. Ya karena ada 10 orang nih berarti ada 5 kelompok ya. Nah, silakan dikerjakan dulu ya. Jadi caranya ya sudah dibuka LKPD 2-nya. Seperti ini ya LKPD 2-nya ya. Pak, sudah. Tuh ya. Sudah. Ya, nanti dituliskan ya kelasnya, namanya siapa ya. Ada 2 orang nih. Nah, ini petunjuknya ada jelas ya. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit saja lah, nggak usah lama-lama ya. Iya, Pak. Oke, saya tunggu. Ji, Aji, kapan istirahat dia ya? Bentar lagi. Masih lama istirahatnya. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke. Oh, Oke, sudah selesai? Ya, Pak. Nah, kalau sudah Saya, Pak. selesai, sekarang kalian berdua nih tiap kelompok ya, presentasikan ya. Nah, di depan kelas atau bolehlah di tempat duduknya masing-masing ya, dengan berdiri ya. Pak. Saya presentasi, Berdiri, Pak. ya. Siapa dulu nih kelompoknya? Saya dulu, Pak. Oke, kelompoknya Aji dulu ya. Nah, pre-memory ya. Wah, bagus ya presentasinya sudah. ya. Iya. Ya, itu jawaban yang bagus sekali nih hasil kerjanya. Aji dengan saya. Dengan Carwat, Pak. Suaranya hilang, Pak. Ada nggak? Nah, ini baru kedengaran lagi. Ah, iya. Mungkin ini suaranya agak terbawa angin ya. ya, Pak. Oke, bagaimana dengan yang lain? Yang ini Fatur ya. Silakan presentasi dulu. Ya Pak, siap Pak. Oke. Sudah. Ya, wah, Sudah, iya, Pak. bagus ya presentasinya ya. Oke, baik. Terima kasih ya presentasinya. Ternyata kalian cukup ya menguasai apa yang menjadi pembahasan kita hari ini ya. Nah, setelah hasil presentasi kalian, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari materi yang saya berikan, kemudian dari hasil presentasi teman-teman? Mangga 1 orang saja yang mau Saya, Pak. menyimpulkan. Oke, Saya, iya. Pak. Jadi Silakan. kalau integrasi itu dari permasalahan Pak Parto tadi Iya. dapat saling berhubungan dengan satu file saja. Jadi nggak perlu Pak Parto ribet-ribet buat 3 file. Oke, Aja, itulah Pak. jawaban yang bagus ya, Tri. Ternyata sudah termotivasi ya oleh Fatur ya. Ya, terima kasih nih. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Fatur Rahman. Sama-sama. Oke. Nah, kesimpulan secara umumnya ya, transfer objek dengan cara embedding itu maka objek link yang di dalam satu program aplikasi tidak mempunyai hubungan ya. Nah, maka ketika terjadi perubahan pada salah satu objek, di objek yang lain tidak berubah. Nah, berbeda dengan objek secara linking ya. Kalau kita buka dan kita rubah sumbernya, maka di objek yang terhubung akan ikut berubah. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, sekarang bagaimana nih pendapat kalian terhadap suasana selama kegiatan belajar mengajar hari ini? Ya, Wah. Kalau Alhamdulillah, saya- Pak. Jelas, Pak. Saya jadi jelas ya. tahu. Alhamdulillah, syukur.
Kalau tidak jelas nanti ditanyakan ya. Ya Pak. Ya. Terus apakah Anda memahami materi yang tadi disampaikan? Paham, Paham, Pak. Alhamdulillah. Sangat senang, Pak. Senang juga ya. Ya. Saya juga senang nih hari ini, semangat semua ya. Alhamdulillah. Nanti besok pertemuan berikutnya kita akan mempelajari fitur lanjut aplikasi perkantoran menggunakan mail merge. Nah, apa itu mail merge? Silakan nanti kalian bisa googling dulu ya. Ya, Saya Pak. sengaja nih nggak ngasih tahu biar penasaran kaliannya. Ya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri sesi pembelajaran ini, saya akan uji dulu nih ya. Tolong ini dikerjakan ya, terus langsung dikumpulkan ya. Nah, ini saya bagikan ya lembar soalnya ya, dikumpulkan tertulis ya, langsung nih lembar soalnya nih. Ya, Ya, Pak. langsung saja kalau yang ini. Kalau yang tadi kan dikirim ya. Nah, kalau yang ini langsung dikumpulkan. Ya, sudah diterima soalnya ya. Udah Pak. Ya, dikerjakan. Sudah, Pak. Oke, sudah dikerjakan, dikumpulkan lagi ya. Ya. Kumpulkan lagi ya. Tolong Carwat KM dikumpulkan ya. Siap Pak, siap. Ya, terima kasih. Nah, oke, anak-anak, hari ini pembelajaran telah selesai ya. Alhamdulillah. Mari Rabbil kita alamin. ya, Amin. kita berdoa. Silakan kalau tadi kita berdoa bersama-sama untuk menutup sesi ini, silakan KM memimpin berdoa. Teman-teman, setelah selesai melakukan pembelajaran bersama Pak Wawan, belum kita akhiri, mari kita berdoa dengan mengucap Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Ya, baik, tetap semangat ya. Hari ini masih ada pelajaran nggak anak-anak? Masih Pak. Masih, Oh, Pak. lagi ya? Ya, Ya, masih, Pak. silakan manfaatkan waktu pergantian pelajarannya dengan baik ya. Jangan pada keluyuran ya. Yang ke belakang sebentar saja, yang mau jajan sebentar saja. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawan. Ya. Baik Pak Wawan, Ya, terima kasih. yang sudah ditampilkan tadi dalam pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang sudah ditetapkan tadi, mulai jam 9.24, sekarang jam 9.52. Berarti berapa menit itu? 28 menit ya. Iya, Pak. 8 menit. 28 menit itu bagus. Nah, dari pengalaman Pak Wawan nampaknya apa yang menjadi bagian dari saran-saran kami sudah bisa dilaksanakan secara baik mulai dari awal sampai akhir tadi. Saya melihat tidak ada celah untuk dikomentari yang kurang. Nampaknya Alhamdulillah, Pak. Nampaknya semua positif. Nah, tinggal yang penting adalah menambahkan intonasi dan gestur suara itu saja. Menambah intonasi suara dan gestur. Gestur itu apa ya? Tampilan. Gerak ya, gerak tubuh. Gestur. Nah, suaranya biar agak lebih apa ya? Menggelegar lah gitu, cetar. Bahasanya jedar. Bahasanya Syahrini. Iya. Cetar suaranya Pak ya. Iya, Pak. Cetar. Nah, kalau Bapak lebih cetar, saya kira lebih bagus. Nah, Bapak kurang cetar saja Pak Wan dalam hal ini, sehingga Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kali ini terlalu lembut. Nah, di SMA apa SMP Pak? SMA, Pak. Oh, SMA itu kan udah gede ini. Kalau iya, gede. Bapak cetar dengan gestur yang bagus, saya kira nanti poinnya menjadi lebih baik. Di mana Pak Wan mengajarnya? Di SMA Negeri 1 Jamblang, Pak, Cirebon. Oh, Jamblang Cirebon. Oke, saya kira ya baguslah. Komentar saya tidak banyak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Bram. Pak Rohmadi. Terima kasih, Pak Bram. Sama dengan Pak Bram, Pak Wawan sudah menyiapkan untuk pembelajaran dengan baik, sehingga prosesnya juga sudah bagus. Saya juga tidak melihat celah-celah yang kekurangannya ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa
dipertahankan dan ditingkatkan. Itu saja Pak Bram, bagus yang Pak Wawan ini. Ya, terima kasih Pak Romadi.